Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Usri Sofia, selaku Master of Ceremony pada pelaksanaan MMD pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Abdurrahman, dan yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas, Babinsa, Ketua RT, RW, Tokoh Agama, Bidan Desa, Kader Kesehatan Desa, dosen pembimbing kami, Ketua Pelaksana MMD, serta seluruh perwakilan masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara musyawarah masyarakat Desa Wonojati, Kecamatan Jegawah, Kabupaten Jember pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pengenalan masalah kesehatan masyarakat. Yang keempat, penyajian hasil analisis situasi. Yang kelima, perumusan penentuan prioritas masalah kesehatan. Yang keenam, perumusan rekomendasi teknis dan petugas kesehatan. Yang ketujuh, penyusunan mokja. Yang kedelapan, penyusunan rencana penanggulangan kesehatan. Yang kesembilan, penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan ucapan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Rizky Dwi Prasetya. Kami persilakan. Terima kasih MC atas kesempatannya. Izin membuka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Prasetya sebagai Ketua Pelaksana. Yang terhormat Kepala Desa Wonojati Bapak Abdurrahman, yang saya hormati Bapak Babinsa, Kepala Puskesmas, Ibu PKK, Bidan Desa, dan warga-warga yang hadir pada kegiatan MMD pada pagi hari ini. Yang saya hormati pula dosen pembimbing Ibu Zamira, serta rekan-rekan fasilitator yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan MMD yang dilaksanakan pada pagi hari ini. MMD adalah wujud pengabdian kami kepada masyarakat dengan menjadi fasilitator untuk mengembangkan potensi Desa Wonojati dan memberikan solusi untuk masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat Desa Wonojati serta membangun kemitraan yang berkelanjutan. Semoga MMD ini memberikan kontribusi positif bagi Desa Wonojati. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Desa Wonojati yang sehat. Kami memohon izin kepada seluruh masyarakat Desa Wonojati untuk dapat membimbing kami dan dapat berpartisipasi untuk program yang berkelanjutan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Ketua Pelaksana. Selanjutnya sambutan kepada dosen pembimbing kami yaitu Ibu Zamira. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa, kemudian yang terhormat kepada Bapak Babinsa, Ibu Kepala Puskesmas, kemudian kepada kader kesehatan, Ketua RT, Ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga warga yang sudah berpartisipasi hadir pada kegiatan MMD pada pagi hari ini, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Saya di sini selaku dosen pembimbing turut mengucapkan apresiasi yang sebanyak-banyaknya dan juga kepada adik-adik mahasiswa yang sudah turut ya dalam menjalankan kegiatan program MMD ini dengan baik dan juga dengan benar ya. Kemudian saya juga berterima kasih banyak karena dengan adanya kegiatan MMD ini bisa memberikan manfaat bagi pemerintah Desa Wonojati.
Saya berharap juga kepada adik-adik mahasiswa ini dapat bersilaturahmi dengan baik dan juga menggali potensi bersama dan juga mendapatkan solusi agar nantinya Desa Wonojati ini bisa menjadi desa yang baik dan juga berkembang pada masyarakat. Kemudian saya berharap ya Bapak dan Ibu dapat membimbing yang namanya adik-adik ini dalam kegiatan program MND. Mungkin cukup sekian ya bagi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu dosen. Selanjutnya sambutan oleh Kepala Desa Wonojati sekaligus membuka acara pada hari ini kepada Bapak Abdul Rahman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing, serta yang saya hormati kader kesehatan, kemudian Kepala Puskesmas, Bapak Ubinsa, Ibu PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua RT RW, serta warga dan juga ada adik Ketua Pelaksana serta bidan dan juga fasilitator dari mahasiswa. Terima kasih sudah hadir pada MND hari ini. Semoga dari acara MND hari ini itu dapat menciptakan nantinya Desa Wonojati yang lebih sehat dan lebih sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya buka acara MND hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Desa. Selanjutnya itu serangkaian acara yakni pengenalan masalah kesehatan hingga pada sesi penyusunan rencana penanggulangan kesehatan. Oleh karena itu saya serahkan kepada panitia yang bertugas. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ramania Dahayu. Di sini saya izin untuk menjelaskan sedikit bahwasanya kami sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Jember telah melakukan yang namanya analisis situasi selama sekitar 1 minggu di Desa Wonojati. Kami mengunjungi rumah-rumah warga, kami juga langsung ke balai desa dan juga puskesmas untuk mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan, masalah apa saja yang terjadi di Desa Wonojati. Nah, berdasarkan hasil analisis data dan juga wawancara yang telah kami lakukan bersama masyarakat Desa Wonojati, kami menemukan beberapa permasalahan, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 6 masalah kesehatan di Desa Wonojati. Nah, yang pertama itu ada kasus balita severe waste atau balita yang mengalami gizi yang sangat kurus. Kemudian yang kedua ada balita yang mengalami gizi kurang. Yang ketiga keluhan penggunaan alat kontrasepsi. Kemudian kasus payudara bengkak saat nifas. Kemudian juga keluhan akibat kerja, dan yang terakhir kelompok usia dewasa yang sering sakit namun tidak memeriksakan diri gitu ya ke pelayanan kesehatan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu merupakan hasil yang kami peroleh Bapak Ibu dari observasi dan wawancara selama kami 1 minggu berada di Desa Wonojati, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kami mohon tanggapan dari Bapak Ibu sekalian nih. Apakah ada masalah kesehatan lainnya nih yang belum tertera, yang belum kami sampaikan? Monggo Bapak dan Ibu bisa menuliskan masalah kesehatan di lembar kertas yang akan kami berikan ya.
Baik, gimana Bapak Ibu? Apa sudah selesai nih diisi kertasnya? Oke, kalau sudah mungkin bisa maju ke depan nih Bapak Ibu buat ditempel di papan tulis, sticky note-nya atau kertasnya. Bagi yang belum selesai segera ditulis lalu bisa ditempelkan juga di papan tulis. Ayo Bapak Ibu, kita tempel di depan. Baik, Bapak Ibu di sini udah tertera semua ya mengenai penyakit-penyakit yang belum kami sertakan. Oke, di sini ternyata banyak yang mengalami diare ya Bapak Ibu. Iya Pak Mbak, anak saya beri sakit. Alhamdulillah saya beres. Tetangga saya dia kena diare beri. Oh, gitu ya. Kira-kira diarenya itu disebabkan karena apa nih? Biasanya aja lah ya Mbak, tang anak ya aku makan di sebenarnya. Nggak karena boleh nggak teratur. Apa polanya karena angin sumur ya? Tanggung kore. Oh, gitu. Kemudian di sini juga ada yang menulis gatal-gatal. Bener ya Bapak Ibu ya? Mengalami gatal-gatal ya? Banyak Mbak, mayoritas di sini petani semua, jadi kita sering gatal-gatal. Oh gitu Pak. Iya, kami juga lihat saat perjalanan itu melihat mayoritas masyarakat sini pekerjaannya petani ya. Kemudian kira-kira gatal-gatal itu penyebabnya dari apa Bang? Ya kena jerami itu paling Mbak, kan saya nggak pakai sepatu, nggak pakai sarung tangan ya, jadi mungkin itu penyebab gatal-gatalnya. Oh gitu, baik. Mungkin dari Bidan Desa ada konfirmasi mengenai masalah-masalah penyakit yang sudah tertera di papan ini? Iya Mbak, benar. Masyarakat di sini tuh sering mengeluhkan dua masalah kesehatan tadi itu. Oh iya Bu, kebetulan saya juga sering kena diare, kena demam juga. Ini teman saya juga kebetulan sering kena diare. Bener ya Mbak Fata ya? Oke, baik Bapak Ibu, berarti setelah kita berdiskusi tadi, di sini ada 8 masalah ya, masalah kesehatan yang ada di Desa Wonojati. Nah, yang pertama itu tadi ada tingginya jumlah kasus severe waste atau gizi yang sangat kurus pada balita. Nah, ini bisa disebabkan karena pemberian ASI, pemberian PASI, dan juga cakupan imunisasi yang masih rendah. Kemudian tingginya angka masyarakat yang belum memahami zat gizi makro dan zat gizi mikro. Angka ketergantungan juga masih tinggi. Kemudian adanya vektor nyamuk seperti lalat, kecoa di lingkungan rumah. Kemudian tingginya jumlah balita yang mengalami gizi kurang. Ini juga disebabkan karena masyarakat masih belum memahami perbedaan zat gizi mikro dan zat gizi makro. Kemudian rendahnya penerapan pola makan seimbang dengan konsumsi sayuran dan juga buah. Nah, itu masih minim ya di masyarakat di Desa Wonojati ini, masih minim mengonsumsi sayur dan buah. Kemudian angka pemberian ASI eksklusif juga berpengaruh terhadap terjadinya kasus gizi kurang terhadap balita ini. Kemudian rendahnya jumlah penduduk yang tingkat pendidikan terakhirnya itu SMA, SMK. Kemudian terbatasnya akses informasi kesehatan masyarakat, sebagian besar itu hanya diperoleh melalui penyuluhan tenaga kesehatan. Jadi informasi kesehatan masyarakat itu sangat terbatas ya Bapak Ibu. Kemudian tingginya jumlah rumah dengan jarak jamban dengan sumber air terlalu dekat, yaitu kurang dari 10 meter. Kemudian angka masyarakat yang memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan juga masih rendah. Jadi ada yang sakit tapi masih malas gitu untuk memeriksakan dirinya ke pelayanan kesehatan. Itu juga bisa berpengaruh Bapak Ibu terhadap tingginya kasus gizi kurang itu, sehingga mencapai 60% pada per Agustus 2025 di Desa Wonojati. Kemudian yang ketiga, permasalahan kesehatan yang ketiga, tingginya keluhan nifas dengan payudara bengkak.
ini itu persentasenya mencapai 77% pada periode terakhir 2025 di Desa Wonojati. Wah, sangat tinggi sekali ya Bapak Ibu. Nah, disebabkan karena apa? Disebabkan karena yang pertama, rendahnya pemberian ASI eksklusif, kemudian dukungan keluarga dan dukungan suami juga rendah. Jadi dukungan keluarga dan dukungan suami ini sangat berperan penting ya Bapak Ibu terhadap perkembangan ibu ketika nifas. Kemudian besarnya pelayanan kesehatan oleh dukun bayi. Lalu terbatasnya akses informasi kesehatan masyarakat, seperti saya katakan tadi, rendahnya jumlah penduduk yang tingkat pendidikan terakhirnya itu SMA SMK. Kemudian permasalahan yang keempat, tingginya keluhan saat menggunakan alat kontrasepsi. Ini juga tinggi, persentasenya mencapai 77,8% pada periode terakhir 2025 di Desa Wonojati. Nah, disebabkan karena rendahnya angka masyarakat yang memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Kemudian akses informasi juga terbatas, persepsi masyarakat tentang sehat dan sakit itu juga masih rendah. Kemudian rendahnya jumlah penduduk yang tingkat pendidikan terakhirnya itu SMA SMK, besarnya pelayanan oleh dukun bayi. Nah, itu juga bisa berpengaruh terhadap tingginya keluhan saat menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian yang kelima, tingginya sakit. Tingginya keluhan akibat kerja saat bekerja sebesar 35,7% pada periode terakhir 2025 di Desa Wonojati, yang disebabkan oleh yang pertama, rendahnya kesadaran penggunaan APD atau alat pelindung diri saat bekerja. Kemudian rendahnya angka masyarakat yang memeriksakan diri ke tenaga kesehatan atau ke pelayanan kesehatan. Kemudian tingginya jam kerja melebihi dari 8 jam per hari. Kemudian yang keenam, rendahnya diare. Rendahnya angka masyarakat yang memeriksakan diri ke tenaga kesehatan sebesar 15% ketika sakit. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses informasi, kemudian rendahnya persepsi masyarakat mengenai sehat dan sakit, kemudian rendahnya jumlah penduduk yang tingkat pendidikan terakhirnya itu SMA SMK, dan juga besarnya pelayanan kesehatan oleh dukun bayi. Baik Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu terlihat bosan ya, sudah terlihat bosan. Mungkin supaya tidak bosan dengan saya terus, saya punya teman dari Bondowoso. Mungkin Bapak sama Ibu kalau mau punya mantu dari Bondowoso boleh. Oke, mungkin supaya nggak bosan dengan saya terus, teman saya akan menggantikan saya untuk menjelaskan penjelasan lebih lanjutnya mengenai permasalahan yang terjadi di Desa Wonojati. Untuk Mbak Yolanda, saya persilahkan. Waduh, tadi masalah kesehatan yang udah dibahas sama Mbak Hayu udah berapa nih Bapak-bapak? Udah 10 atau masih berapa? 7 kayaknya Mbak. Wah, ada 6 Mbak. Oh iya, 6. Nah iya, ada 6 Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oh iya, sebelum lanjut saya izin untuk perkenalan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Yolanda. Asalnya tadi juga udah disebutkan sama Mbak Ayu, yaitu dari Bondowoso. Mungkin langsung aja yang masalah ketujuh nih berarti, yaitu terkait permasalahan diare, di mana disebabkan yaitu karena seringnya makanan-makanan yang pedas, terus makannya itu nggak teratur, dan juga sering mengkonsumsi air yang bersumber dari air sumur. Nah, lalu untuk permasalahan yang terakhir, yaitu permasalahan yang ke-8, yaitu terkait gatal-gatal, di mana penyebabnya tadi juga disebutkan bahwa karena tidak memakai sepatu boots ataupun sarung tangan. Seperti itu. Nah, itulah tadi permasalahan yang ada di Desa Wonojati. Nah, ternyata masih banyak ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu terkait permasalahan yang ada di Desa Wonojati ini. Nah, mungkin kita langsung saja nih ke metode selanjutnya atau tahap selanjutnya nih, yaitu menentukan prioritas masalah yang ada di Desa Wonojati ini. Nah, untuk
menentukan prioritas masalahnya, kita akan menggunakan metode Hanlon. Nah, apa sih metode Hanlon itu? Metode Hanlon itu cara untuk memilih masalah mana yang paling penting ditangani duluan, yaitu dengan menggunakan sistem penilaian. Jadi mekanismenya ini cukup sederhana, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di mana nantinya kita menilai setiap masalah itu berdasarkan 3 hal. Bisa di next. Ya, yaitu yang pertama dengan ketentuan aspek, yaitu yang A terkait besarnya masalah, yaitu artinya seberapa banyak warga yang terkena masalah kesehatan itu. Kalau yang terdapat banyak berarti nilainya nanti akan tinggi. Lalu aspek yang B yaitu terkait tingkat keparahan. Nah, dilihat dari akibatnya bagi kesehatan dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, apakah bisa bikin kecacatan, kematian, ataupun dapat mengganggu kualitas hidup dari masyarakat. Nah, lalu yang ketiga ada aspek yang C, yaitu kemungkinan intervensi atau penanganan. Nah, ini kita lihat apakah masalah itu bisa ditangani. Jadi misalnya apakah ada petugas, ada alatnya, ataupun ada obatnya. Nah, jadi nanti kalau penanganannya mudah, berarti nilainya semakin tinggi, seperti itu. Nah, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menilai dari skala 1 sampai dengan 10. Begitu nggih? Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memberikan pandangan masing-masing di lembar kertas yang nantinya akan kami bagikan. Nanti silakan ibu-ibu ataupun bapak-bapak bisa menilai berdasarkan 3 komponen yang saya jelaskan tadi. Nah, nilainya nanti bisa disesuaikan dengan pengalaman dan juga pengetahuan yang diketahui sama bapak-bapak dan juga ibu-ibu gitu. Baik, saya izin buat bagikan kertasnya, nggih. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu saya pandu nggih untuk yang pertama, yaitu terkait balita gizi kurang, bisa dituliskan dari skor 1 sampai 10. Lalu selanjutnya bisa dituliskan juga terkait masalah balita safety worst. Mungkin dari penanganannya bisa dituliskan. Lalu selanjutnya terkait usia dewasa yang masih sering sakit. Nah, selanjutnya terkait payudara bengkak saat nifas. Nah, selanjutnya terkait keluhan akibat kerja. Nah, lalu juga ada keluhan penggunaan kontrasepsi. Nah, selanjutnya 2 penyakit tambahan nih, yaitu hidang diare, bisa dituliskan skornya. Dan yang terakhir terkait gatal-gatal. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu, apa sudah selesai nggih? Baik, saya izin buat mengambil kembali nih. Nah, ternyata setelah kita melakukan rekap dari hasil bapak-bapak dan ibu-ibu yang nilai, ditemukan bahwa 3 masalah yang menjadi prioritas utama di Desa Wonojati ini, yaitu terkait yang pertama balita gizi kurang, lalu yang kedua terkait balita safety worst, nah lalu yang ketiga terkait usia dewasa sering sakit. Nah, gimana nih bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah setuju nggih 3 masalah ini yang akan menjadi prioritas utama di Desa Wonojati ini? Setuju.
Kok bisa Mbak kelompok usia ini termasuk 3 prioritas masalah? Kan sakit ini sudah takdirnya dari Maha Kuasa, kan lagi umurnya udah rentan juga. Waduh, iya juga ya Pak. Apa benar nih bapak-bapak dan ibu-ibu? Benar. Ya kalau emang sakit itu ya dari Maha Kuasa Pak, tapi kan ada faktornya, penyebabnya juga, gak bisa terus-menerus dibilang takdir kan Pak, pasti ada penyebab kesehatannya toh. Ya kalau gitu nggak usah lah Mbak dibuat prioritas masalah, kan warga di sini juga banyak yang sembuh minum air dari kiai. Oh begitu Mbak. Mungkin nggak apa-apa menggunakan air doa ini, tetapi ditambahkan ke ranah kesehatannya biar warganya itu tambah sehat. Karena kesehatan itu prioritas utama bagi warga. Permisi Bapak. Bapak kok hebat banget bisa nyembuhin warga pakai air doa. Saya mau Pak didoain airnya, tapi airnya ada di belakang. Boleh Bapak ikut saya ke belakang? Iya boleh Mbak. Monggo Pak, ayo Pak. Saya pengen sembuh juga. Ayo. Oke, berarti di sini bapak-bapak dan ibu-ibu masih sepakat nggih bahwa yang saya sebutkan tadi itu menjadi 3 prioritas utama di Desa Wonojati ini? Baik, berarti inilah masalah yang akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, tapi sepertinya Mbak Ramania dan Hayu ini juga mau kembali lagi nih menemani bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin Mbak Hayu saya persilakan deh. Waduh, sama Mbak Ayu lagi nih. Saya punya anak cowok Mbak, mau tak jadikan mantu. Waduh, oke kembali lagi dengan saya ya Bapak Ibu. Sesi berikutnya adalah sesi merumuskan masalah dan rekomendasi penanggulangan terhadap ketiga masalah yang sudah tadi Mbak Yolanda sebutkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan usulan, masing-masing memberikan usulan atau saran terkait penanggulangan atau cara penanganan yang dianggap paling efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang ada. Nah, nantinya hasil diskusi tersebut akan jadi acuan nih bagi kita dalam menyusun rencana kegiatan dan program kesehatan di wilayah Desa Wonojati. Nah, dari kami selaku mahasiswa, sebelumnya kami sudah berkonsultasi kepada dosen pembimbing kami. Kami mempunyai 6 rekomendasi terkait permasalahan di Desa Wonojati ini. Namun karena sudah diputuskan 3 prioritas masalah, rekomendasi dari kami yaitu yang pertama, adanya kunjungan rumah terjadwal oleh tenaga kesehatan dan kader. Kemudian yang kedua, pembentukan kelompok edukasi masyarakat. Yang ketiga, pembentukan POUJA. Nah, itu rekomendasi dari kami. Mungkin dari pihak Puskesmas, kader kesehatan dan bidan desa, apakah ada rekomendasi tambahan terkait 3 prioritas yang sudah dipaparkan? Monggo Pak Puskesmas dipersilahkan. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari pihak Puskesmas juga merekomendasikan yang pertama, menyediakan pemberian makanan tambahan PMT bagi balita gizi kurang dan severely waste. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan BPJS dan juga pemeriksaan gratis yang sudah disediakan. Mbak, saya juga mau merekomendasikan, kalau menurut saya apa yang dikatakan dari Kepala Puskesmas itu sudah benar, tapi menurut saya masih kurang rekomendasi saya dari kader kesehatan itu. Yang pertama, dengan melaksanakan pos gizi terpadu di RW sebanyak 2 kali dalam sebulan. Dan yang kedua yaitu mendorong warga untuk selalu memanfaatkan layanan kesehatan agar masyarakat di Desa Wonojati ini secara rutin bisa memeriksakan dirinya di layanan kesehatan. Saya juga punya usulan Mbak, mungkin bisa diadakan penyuluhan tentang menjaga kebersihan makanan dan juga pola makan yang seimbang ya Mbak, dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal jadi mudah didapat gitu loh, dan tidak mengeluarkan pengeluaran yang banyak, jadi juga bisa hemat.
Baik, terima kasih ya Bapak Ibu atas masukan dan sarannya yang sangat luar biasa ya. Saya dengar tadi sangat banyak sekali usulan-usulan yang sangat bermanfaat bagi kita untuk menyusun program kesehatan nantinya. Jadi dari beberapa rekomendasi yang telah Bapak Ibu sampaikan, saya rangkum hasil rekomendasinya. Yang pertama, peningkatan pelayanan dan pemantauan kesehatan masyarakat melalui kunjungan rumah terjadwal, pelaksanaan pos gizi terpadu, serta optimalisasi pemanfaatan pelayanan kesehatan dan BPJS. Kemudian yang kedua, perbaikan gizi dan pola makan sehat dengan pemberian makanan tambahan gizi bagi balita gizi kurang, serta penyuluhan tentang kebersihan dan juga pola makan seimbang menggunakan bahan lokal. Kemudian yang ketiga, penguatan peran dan kelembagaan masyarakat melalui pembentukan kelompok edukasi masyarakat dan Pokja untuk mendukung keberlanjutan program kesehatan di tingkat desa atau RW. Gimana Bapak dan Ibu? Apakah dari Bapak Ibu sepakat atas rekomendasi yang sudah kami berikan? Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dari hasil pembahasan data sebelumnya, kita telah mengetahui 3 masalah itu tadi yang menjadi fokus utama kita untuk fokus menangani masalah kesehatan di Desa Wonojati, yaitu balita gizi kurang, balita dengan severe waste atau gizi sangat kurus, kemudian serta kelompok usia dewasa yang sering sakit. Nah, selain itu kita juga telah menyepakati 3 rekomendasi utama sebagai langkah perbaikan ke depan. Selanjutnya mari kita bentuk kelompok kerja atau Pokja kesehatan untuk menangani ketiga masalah tersebut secara terarah dan berkelanjutan nantinya nantinya setiap Pokja akan memiliki penanggung jawab penanggung jawab di setiap kegiatan masing-masing dari RT, RW, warga dan juga tokoh masyarakat supaya nantinya pelaksanaan kegiatan kita lebih dekat dengan kondisi di lapangan Bapak Ibu. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak Kepala Desa untuk ikut andil dalam pembentukan kelompok kerja. Monggo Bapak, saya persilahkan. Oh ini siap-siap. Rekomendasi dari Bu Bidan, Kadir sama sangat bagus sekali. Kemungkinan juga tepat. Ya nanti kemudian selanjutnya adalah dibentuk Pokja setiap masalahnya itu dari elemen warga ya, terutama RT, RW sama warga-warga lainnya supaya warga di sini itu terlibat di program kita nanti selanjutnya. Meskipun nanti tinggal mbak-mbak mahasiswanya ini ya. Benar Pak, kami di tingkat RT siap membantu untuk berjalannya program ini. Ya benar Pak, kami juga siap membantu kok kalau memang diperlukan. Oh mantap itu, sip itu. Kira-kira nanti nama Pokjanya apa ya? Mungkin ada saran dari Bapak Ibu mungkin? Saran saya mungkin Wonojati Berdaya sih Pak. Kalau menurut saya itu Wonojati Sejahtera Menurut saya Wonojati Sehat Pak lebih cocok karena ini kan juga kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi Wonojati Sehat terasa lebih cocok. Oh iya, kayaknya Wonojati Sehat ini lebih cocok ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu kalau Wonojati Sehat? Yes. Setuju. Oh iya. Ya udah, sekarang kita rancang ya Pokja strukturnya itu gimana. Ini coba saya rencanakan untuk yang PJ permasalahan ini masalah gizi kurang. Yang pertama itu ketuanya dari ketua RT 7. Yes. Kemudian sekretaris perwakilannya BKK 7. Terus bendaharanya itu warga Nah itu nanti Pokjanya itu fokusnya di edukasi gizi keluarga itu tadi, sama peningkatan konsumsi protein, juga pemantauan BB-nya balita. Kemudian yang kedua ini ada masalah balita seperti waste ya. Terus itu nanti ketuanya ketua RW, terus sekretarisnya tokoh masyarakat, bendaharanya dari warga, dan ini nanti fokusnya di pemantauan balita yang resiko tinggi.
sama Secretary West itu, terus koordinasi pemberian PMT tadi, dan juga rujukan ke puskesmas. Setuju? Setuju. Oke, kemudian yang terakhir ini tadi ada masalah yang dewasa sering sakit ya kelompoknya itu. Itu ketuanya Ibu Puskesmas, Pak Puskesmas? Ya, setuju Bapak. Oke, terus sekretarisnya dari Bu Bidan Desa, kemudian bendaranya dari Ibu Kader Kesehatan. Yaitu nanti karena ini sangat beresiko ini, nanti fokusnya pemeriksaan kesehatan rutin, terus penyuluhan gaya hidup sehat gimana, sama promosi olahraga bersama mungkin ya tadi diusulkan juga yang lain-lainnya. Nanti untuk yang struktur lainnya kita bahas bersama di selanjutnya dari setelahnya MMD ini Bapak Ibu. Ini Bapak, saya mewakili ranah kesehatan akan membantu melakukan pendampingan berkala dan juga membantu setiap pokja dalam pelaporan hasil kegiatan bulanan untuk bisa dievaluasi secara bersama gitu, oke? Ya, saya siap juga buat mengamankan program kesehatan dan pokja ini. Siap, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah Pokja Kesehatan Wonojati Sehat resmi dibentuk, tahap selanjutnya adalah penyusunan rencana nih Bapak Ibu. Penyusunan rencana terhadap penanggulangan terhadap 3 masalah kesehatan utama yang telah kita diskusikan tadi dan kita tetapkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setiap kegiatan kita itu bisa terkoordinasi dengan baik, kemudian sasaran waktu dan indikator keberhasilannya itu jelas. Kemudian mari kita bahas satu persatu. Oh iya, gitu ya Mbak ya. Ya sekarang ini fokusnya ke balita Secretary West sama gizi kurang itu ya Bapak Ibu. Mungkin sarannya itu dari itu dulu. Mungkin ada saran Pak Ibu? Saya Pak, untuk masalah gizi kurang ini dari saya tuh mengusulkan ada beberapa kegiatan ya. Yang pertama yaitu ada edukasi gizi bagi ibu balita di posyandu setiap bulan. Nah yang kedua yaitu ada pemberian makanan tambahan PMT atau berbasis pangan lokal itu tadi. Yang ketiga yaitu ada pemantauan pertumbuhan balita dengan sistem kartu menuju sehat atau KMS yang terintegrasi. Yang keempat yaitu adanya target dalam 6 bulan pertama itu adanya minimal 70% balita yang gizi kurang untuk mengalami peningkatan berat badan sesuai grafik pertumbuhan. Nah, untuk menunjang kegiatan ini, apakah ada dukungan dari pihak desa nih, Bapak Kades? Oh, kalau itu jangan diragukan lagi, pasti ada. Kita dukung nanti dari desa ini, kita dukung. Nanti ada kegiatan PMT sama edukasi gizi nanti. Itu bersama Ibu PKK sama kader-kader lainnya, Babinsa mungkin ya Pak, dan juga tokoh-tokoh lain bersama warga, Ibu. Saya juga mau menambahkan Pak. Nah, kalau dari kader kesehatan sendiri itu dari kami siap untuk membantu dalam pendataan dan pendampingan keluarga yang memiliki balita gizi kurang. Nah, selain itu dari kader juga siap untuk membuat jadwal kunjungan rumah keluarga yang tidak efektif ke posyandu. Untuk memperkuat kegiatan ini, kami dari pihak Puskesmas akan menyiapkan pelatihan kader, begitu Bapak. Nah, untuk pelatihan ini itu tentang deteksi dini gizi buruk beserta prosedur rujukan untuk Secretary West, dan kami juga akan menyediakan bahan edukasi dan juga leaflet gizi. Seperti itu. Untuk kasus ini tuh saya sebagai bidan desa akan melakukan pendampingan yang intensif kepada keluarga yang beresiko tadi. Nah, untuk memantau berat badan setiap minggu dan segera berkoordinasi dengan puskesmas kalau ada tanda bahaya nih. Nah, kami juga akan melakukan kunjungan rumah untuk memastikan pola asuh dan pemberian makan anak itu sudah sesuai dengan standar apa belum. Oh iya, itu sangat bagus. Mungkin nanti bisa ada penyuluhan ya bersama tokoh masyarakat RT RW, itu nanti penyuluhannya edukasi tentang tanda bahaya mungkin Pak Bu. Ya itu mungkin ada saran lagi mungkin.
Kalau untuk dewasa yang sering sakit nih Pak, nah kami menyarankan untuk mengaktifkan posbindu setiap bulannya. Nah nanti di sana warga dewasa itu dapat melakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Nah selain itu akan ada penyuluhan tentang pola makan sehat, aktivitas fisiknya, dan pengendalian stresnya itu seperti apa. Iya Pak, dari kader juga kami siap membantu dalam mengundang warga agar proses mencatat hasil pemeriksaan itu mudah dan juga bisa diolah untuk evaluasi Pokja. Baik, setelah diskusi semua telah berjalan dengan lancar ya, saya izin untuk merangkum hasil diskusi dari seluruh pihak, dari seluruh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita sudah memiliki rencana penanggulangan untuk ketiga masalah utama. Yang pertama ada edukasi dan PMT untuk balita gizi kurang Bapak Ibu. Kemudian pendampingan intensif untuk balita severely waste atau gizi sangat kurus. Kemudian penguatan posbindu. Kemudian pelatihan kader, penguatan kegiatan posbindu, dan juga kampanye perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Seperti itu. Mari kita jadikan rencana ini itu sebagai rencana aksi Pokja Kesehatan Wonojati Sehat pada tahun 2025 yang dimana semua pihak berkomitmen ya, untuk melaksanakan dan melaporkan hasilnya secara berkala. Gimana, apakah semua sepakat? Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya, atas kontribusinya selama berjalannya diskusi, atas keaktifan Bapak dan Ibu dan antusias Bapak Ibu sekalian dalam berdiskusi pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita sepakati ke depannya akan membawa perubahan yang baik, membawa perubahan yang besar terhadap Desa Wonojati Sehat ini. Untuk itu kurang lebihnya saya memohon maaf apabila selama memimpin atau menyampaikan informasi, menyampaikan hasil data analisis ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita menutup kegiatan musyawarah desa pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan penandatanganan kesepakatan MOU antara pemerintah Desa Wonojati, Puskesmas Jenggawa, Ketua Pelaksana dengan didampingi dosen pembimbing, serta disaksikan oleh perwakilan Pokja Kesehatan Wonojati Sehat. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam melaksanakan hasil musyawarah dan rencana penanggulangan kesehatan masyarakat tahun 2025. Kami persilakan kepada Kepala Desa Wonojati, kepada Bapak Abdurrahman, dan Kepala Puskesmas Wonojati, dan Ketua Pelaksanakan bisa maju ke depannya. Serta Ibu bisa melanjutkan. Mungkin saya bantu untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, bebas. 2, 3. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami sampaikan dengan ditandatangani nota kesepakatan ini. Semoga kerjasama lintas sektor dalam kesehatan desa dapat semakin kuat dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian kegiatan musyawarah masyarakat Desa Wonojati pada hari ini. Semoga hasil musyawarah ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, gotong royong, dan komitmen antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, dan seluruh lapisan masyarakat Desa Wonojati. Kami mengucapkan terima kasih juga atas partisipasi yang sangat aktif dan kontribusi seluruh peserta musyawarah masyarakat desa, baik dari pihak pemerintah desa, Puskesmas, kader kesehatan, maupun masyarakat yang telah hadir pada pagi hari ini.
Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan musyawarah masyarakat Desa Wonojati telah resmi ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.